Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat An-Nisa ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Wa may yaksib ithman fa innama yaksibu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Wa man yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an wa man yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an. Banyak ngeriin. Summa yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahamma ta'ifah lahamma ta'ifatum minhum ayyudhilluk. wa
wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima Mengawi hanit ayat 110 hiji 2 3 wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahimah wa may yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima wa may yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bi bari'ah thumma yarmi bi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahamma ta'ifatum minhum ayyudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Waman dan siapa yang ya'mal mengamalkan su'an kejelekan au yadhlim atau dia menzalimi nafsahu dirinya, artinya orang yang mengamalkan keburukan itu dia hakikatnya sedang menganiaya, menyakiti, merugikan dirinya sendiri karena kecelakaannya di dunia, di akhirat kembali pada dirinya sendiri.
Thumma kemudian yastaghfirillah, dia istighfar kepada Allah, yajid, dia pasti menemukan Allah Ghafurur Rahima, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan ini diantara salah satu wujud Allah Ghafurur Rahim. Cukup dengan istighfar beres dosa teh, ayaku enteng. Mau dosa besar, mau dosa kecil, asal dengan istighfar itu sudah beres. Hukuman zina, hukuman potong tangan itu sanksi sosial saja, peringatan agar orang-orang tidak semena-mena atau agar orang-orang merasa takut, agar secara sosial tidak kemudian menyebar penyakit sosial itu. Tapi kalau seseorang melakukan perbuatan zina, mencuri, asal dia betul istighfar, tobat, sudah diterima. Nggak usah dipotong tangan, nggak usah dirajam. Semua ayat tentang dosa-dosa besar tidak ada yang mensyaratkan bahwa salah satu cara tobatnya itu harus dengan potong tangan, dirajam, dijilid. Nabi SAW sendiri yang menyabdakan ya di dalam hadis-hadis tentang Kitabul Hudud, tentang hukuman pidana, bahwa siapa yang melakukan dosa besar silakan istighfar, jangan memperlihatkan dosanya. Tapi siapa yang dia sengaja memperlihatkan dosanya, eta mah soro jeung nangtang ya ka pamarentah, nangtang kana hukum Islam, pasti bakal dihukum ya. Jadi sekali lagi, syarat bagi pelaku dosa itu sederhana, tinggal istighfar. Cuma memang tayu nuburatna teh ya, orang kadang butuh istighfar karena tidak merasa salah, faktor utama nama tengah rasa salah, jadi kurang istighfar atau kurang merutinkan istighfarnya. Bandingkan dengan yang berlaku di dalam ajaran Yahudi Kristen dulu. Kata Ibnu Mas'ud, di Bani Israel itu kalau ada orang melakukan satu dosa apapun, salah satu syarat tobatnya itu dia harus menulis pengakuan dosa lalu ditempel di pintu rumahnya. Sehingga di Kristen kan sekarang harus datang ke gereja, ke bilik pengakuan dosa. Tete ngamplop, tete ka pendetaan, moal kitu ngamplop. Gitu kakara di hampura, kalau tidak begitu tidak akan diampuni. Wah nya mun kitu di Islam beung harus tade. Makanya loba nu boga dosa teh. Syarat dosa diampuni harus mengaku di hadapan ustadznya. Datang orangnya ku ustadz ditarif sekali pengakuan dosa 50.000. Jadi ribet ya, itu syariat dulu. Jadi harus ditempel. Cuma kalau sekarang liberalnya nggak usah ditempel, asal datang ke bilik pengakuan dosa. Ada kan di gereja itu bilik-bilik pengakuan dosa. Nya bilik teh ruang khusus ya, siga penjara gitu. Terus ada juga yang kalau terkena air kencing harus digunting. Nah ini walau alam diguntingna naonna ya. Tapi ini menunjukkan harusnya ada hukuman. Atau yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Baqarah, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Jadi syarat tobat di Bani Israil itu harus dibunuh, baru dia bersih dari dosanya. Kalau tidak dihukum mati, tidak akan bersih dosanya. Nah ini dihapus syariat yang berat itu sesuai doa kita,
Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Dan Allah kemudian mengampuni mengijabahnya dengan wujud syariat, tinggal istighfar. Dan ini yang kata Nabi SAW membuat setan putus asa. Tidak pernah setan putus asa seperti putus asanya di zaman Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena terlalu mudah menghilangkan dosa di syariat Islam itu asal istighfar. Ahlaktuhum bidzunub, cek iblis, fa ahlakuni bil istighfar. Aku membinasakan kaum manusia dengan dosa berpuluh-puluh tahun. Mereka mengalahkan aku dengan istighfar. Ku istighfar, ngaku salah, minta hampura, udah selesai. Rugi cenah gitu. Mendak kata Nabi qadiya Isa. Iblis sudah putus asa ya, ngabandungan umat Islam. Aku ngeunah cenah syariat Allah teh urang ngagoda puluhan tahun, hancur ku istighfar halu dosa tahun lantis ku hujan sapoe teh. Ya. Maka dari itu ketika datang seorang perempuan ke sahabat Abdullah bin Mughaffal, dia tanya, ada seorang perempuan berzina, lalu dia hamil, udah melahirkan, dibunuh anaknya, aborsi dia daerah wirang. Lalu tanya kepada Abdullah bin Mughaffal, bagaimana cenah itu statusnya? Abdullah bin Mughaffal langsung tegas, lah neraka cenah gitu. Ternyata dia berbalik sambil menangisnya. Si horeng berarti nu dimaksudnya manehna gitu, dengan mengatasnamakan orang lain. Langsung menangisnya guru, balik keluar teu salam-salam aja. Lalu kemudian Abdullah bin Mughaffal memanggilnya. Kadia cenah. Ma ara amroki illa ahada amrain. Saya tidak melihat problem kamu kecuali salah satu dari dua ini. Satu, may ya'mal su'an, yang kedua au yadlim nafsah, babari cenah summa yastaghfirillah, tinggal istighfar, yajidillahu ghafurur rahimah. Fama sahat ainaha summa madot, dia pun berhenti menangis, dia hapus air matanya, pulang, udah selesai. Aku ngeunahnya geus maehan orok, geus zina, geus aborsi, tinggal istighfar, kata Abdullah bin Mughaffal, sudah selesai. Dan kalau perlu istighfar yang dimaksud ini boleh ditambah dengan sholat, namanya sholat tobat, tapi bukan syarat. Saya bilang kalau perlu, karena memang dalam situasi tertentu, saya sendiri mengalami, Pak, abdi teh sandrinya ngalaman abdi ge. Nah, maksudnya nulain santri ge tong kagok gitu. Saya anggap pasti aya ngalaman dosa yang bikin jatuh hati, patah hati. Ting kumaha ngabangkitkeunna teh berat ya. Kita mengamalkan satu dosa, dosana teh nya berat we. Dan ini memang tergantung kadar keimanan orang-orang kan. Dan itu sulit untuk menghilangkan perasaan dosa itu. Dengan sholat insya Allah bisa hilang. Jadi saya bilang kalau perlu ya, saya merasa dulu mau kudu bari sholat, ngajakeun sholat, namanya sholat taubat. Hadisnya sahih, pernah saya tulis juga di buletin at-taubah. Kata Ali, saya apabila mendengar dari Rasulullah SAW sesuatu yang bermanfaat, maka akan betul-betul aku manfaatkan. Aku mendapatkan hadis, mendengar hadis dari Abu Bakar, kata Ali,
wa sadaqa Abu Bakar pasti benar, moal mungkin salah. Jalma pangjujurna tuh makanya digelarin juga As-Siddiq. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yudhnibu dzanban, tidak ada seorang muslim pun yang berbuat satu dosa, thumma yatawaddu, kemudian dia wudu, fayusalli rakaataini, kemudian salat 2 rakaat, thumma yastaghfirullah lidzalika dzanbi, kemudian dia beristighfar kepada Allah untuk dosa itu, illa ghufira lahu, kecuali dia akan mengampuninya. Lalu Ali membacakan 2 ayat. Yang pertama ini surat An-Nisa 110, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahima. Nu kaduana di surat Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Nah, jadi 2 ayat itu menyebut asal istighfar, dan salah satu model istighfarnya itu dengan sholat istighfar atau sholat tobat, sholat 2 rakaat. Udah begitu kemudian istighfar, menyebutkan dosanya, mau di tahiyat terakhir, mau di sujud terakhir, mau beres salam, pokoknya langsung istighfar, sebutkeun tah bahwa kita betul-betul menyesal, sumpah hayang eureun gitu. Kecan Ustaz kalau ngalakuin kumaha kitu deui we. Kita sudah sering bahas ya hadis-hadisnya, setan dan kita itu sedang bertarung. Setan bertarung bagaimana agar kita putus asa dari istighfar. Nah, kita bertarung melawan setan bagaimana agar setan putus asa nganggoda urang. Jadi pak kuat-kuat we. Seandainya kita berdosa istighfar deui, berdosa istighfar deui. Nepikeun ka setan nepang tarangna, aduh cenah aing mah ripu ngagoda maneh mah istighfar wae. Geus berulang kali disesatkan, istighfar deui. Orang yang seperti itu ketika setan putus asa udah selamat. Ya, jadi cenah lamun ngalakukeun deui kumaha istighfar deui terus ya lawan setan, da moal mungkin sekaligus. Nah, ini yang Ibnu Abbas tegaskan, enteng sebetulnya penebusan dosa di dalam Islam. Teu kudu dibaptis, pan di Kristen mah harus dibaptis dulu ya, karena dosa waris dari Nabi Adam, warisan bayi yang lahir itu dalam keadaan berdosa. Terus berikutnya menaya dosa pengakuan dosa, bilik pengakuan dosa. Kalau orang Yahudi ditempel pengakuan dosana di pintu-pintu rumah ya. Tidak perlu begitu, cukup dengan istighfar, dan jika perlu dengan sholat tobat seperti tadi yang disebutkan. Hadisnya sahih ya, riwayat Ahmad, dan pernah saya takhrij di Buletin At-Taubah. Wa may yaksib itsman, siapa yang mengusahakan dosa. Ini kalimatnya bagus ya, yaksib, karena memang dosa itu diusahakan pakai niat, pakai modal, pakai usaha keras. Nggak ada orang yang berbuat dosa teu diusahakeun. Contoh sederhana, ieu santri nu hayang main PS nya. Kuduna isa teh ka masjid, ieu mah ka PS bebejawe ka kolotna, salat di At-Taubah, salat di Al-Furqon gitu. Oh di At-Taubah nyangkana di Al-Furqon, oh di Al-Furqon nyangkana di At-Taubah. Si orang main PS gitu. Pantu teh butuh niat heula meureunnya, badami heula jeung babaturanna, ngumpulkeun duit, susulumputan man gitu. Terus main PS, ningali jam meureun nya iraha yeuh barudak ngaraliwat, buru-buru nyumput, pan teh usaha. Aya migawe dosa teh butuh usaha. Orang yang zina sama orang yang korupsi, tah si Ferdi Sambo pan dek maehan bawahanna teh pan, wah rencana teh megelang gene teh nya. Nyiapkeun duit 2 miliar nya, jang nitah bawahan maehan si brigadir teh. Jadi usaha.
Wa may yaksib itsman, siapa yang mengusahakan satu dosa, fa inna ma yaksibuhu ala nafsih, maka hanya saja dia mengusahakannya atas dirinya sendiri. Maksudnya kembalinya ke dirinya sendiri, ruginya dirinya sendiri, tidak merugikan siapapun. Allah tidak akan rugi, kata Nabi Musa, kata Nabi Sulaiman, wa in takfuru wa man fil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyyun hamid. Seandainya kalian kafir dan semua penduduk dunia kafir, Allah mah anggar mah beunghar. Moal rugi Gusti Allah, maneh nu rugi mah cek Gusti Allah. Ngariripuh maneh. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wa may yaksib khoti'atan, siapa yang mengusahakan satu dosa, au itsman, khoti'atan mah kesalahan, au itsman dosa, bedanya khoti'atan mah tidak disengaja, belum tahu, ari itsman mah memang disengaja. Itsman itu kan sudah ada gelisah dalam hati, maha kafi sodrika wa karihta an yatli alaihin nas, tapi dia maksakeun mengamalkan itu itsman. Kalau khotiatan mah teu kahaja, enggak tahu, polos kababawa. Dua-duana ge nya dosa we. Orang yang terbawa-bawa mabok misalkan kabawa-bawa judi, polos we. Khotiah nya doraka tetep. Atau itsman mah sudah ada hatinya berontak tapi dia lawan, diamalkeun dosa teh. Tsumma yarmi bihi barian, kemudian dia menuduh dengan dosa itu barian, dia merasa suci. Tuh si itu nya juga Ferdi Sambo we nya. Ini terjadi tembak menembak, wah bisa kurang ajar. Faqadih tamala, maka sungguh dia telah menanggung buhtanan, dusta, wa itsmam mubina, dan dosa yang nyata. Jadi nikel dosanya. Ini hati-hati ya, kita jangan cuci tangan ya, lempar handuk. Pokoknya mah manehna nu migawe dosa kemudian melemparkan kepada orang lain. Ini dalam semua kriminalitas selalu seperti itu. Yang jadi korban biasa nu panghandapna baradae we nu panghandapna jabatanna. Di kasus penembakan FPI nu salahna teh eta nu aya dina mobil ya, padahal mal mungkin teh ya titah di luhur mah ya. Korupsi sama, nu luhurna mah araraman biasa we, nu beunangna mah nu handapna gitu. Selalu mudah melemparkan tuduhan kepada orang yang lain. Walaula fadlullahi alaika, dan seandainya tidak ada karunia Allah untukmu, wa rahmatuhu, demikian juga rahmatnya, lahammat, pasti akan bertekad, ta'ifatun, sekelompok minhum dari mereka, ayyudillu, untuk menyesatkan kamu. Ini kan konteksnya ayat yang kemarin. Jadi beberapa orang Islamnya atau disebut sahabat lah dari ma'anyar asub Islamna mencuri, tapi kemudian ketika diperiksa hasil curiannya diberikan kepada tetangga Ansor, sehingga orang Yahudi, sehingga dituduhlah tuh cenah Yahudi. Ya Nabi pasti berpihak kepada orang Islam kan? Ternyata turun wahyu bahwa yang mencuri itu bukan orang Yahudi, eta orang-orang Islam eta. Jadi ini diingatkan, hati-hati kalau berbuat dosa, ngadon nuduh kabatur, tambahan ngawadul. Dan meskipun umat manusia hendak menyesatkan Nabi, mual mungkin. Ini kan Nabi tadinya mau disesatkan dengan modus mafia peradilan itu, ya, mafia hukum. Wa ma yudilluna, tidaklah mereka menyesatkan illa anfusahum, kecuali diri-diri mereka sendiri. Tapi ini khusus buat Nabi. Ari hakim apa sudah dijelaskan oleh Nabi di kemarin hadisnya. Hakim itu tugasnya hanya memutuskan sesuai fakta persidangan, dan fakta persidangan itu benar atau tidaknya hanya Allah yang tahu. Asal hakim ijtihad, selamat dari dosa. Tinggal cuma kembali kepada yang bersengketa. Kalau dia jujur, dia selamat. Kalau dia bohong, cilaka.
Tapi untuk kasus Nabi mah nggak mungkin, karena ada karunia Allah, ada rahmat Allah, ya wahyu dibimbing ku Allah. Ini putusan ini keliru, langsung ditegur. Itu ngahina umat Islam nu bararodo samarukna Nabi bakal ketipunya, moal mungkin itu nyaho ieu teh nabi nya beda tinu lain. Wa ma yadurrunaka min syai', dan mereka tidak mungkin mencelakakanmu sedikit pun. Wa anzalallah, dan Allah telah menurunkan alaika kepadamu alkitab, kitab wal hikmah. Hikmah itu ilmu kan, ilmu yang diturunkan ke Nabi itu wujudnya sunnah ya, di luar Al-Quran. Nabi menjelaskan, penjelasan Nabi itu jadinya sunnah. Wa 'allamaka, dan telah mengajarkan kepadamu ma lam takun ta'lam, apa yang kamu semula tidak tahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus tong dijadikeun uswah ku urang. Nabi ge tara ngaji, nabi ge teu sakola, nabi ge teu diajar. Nya khusus Nabi mah guruna Gusti Allah. Ai urang mah beda deui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan karunia Allah kepadamu betul-betul agung. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.